Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian, haleluya. Kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita, mari kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita buka di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, pasal 4, dan kita akan membaca satu pasal penuh, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-11, satu perikop. Kita akan baca saudara-saudara. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, demikianlah bunyinya. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah, ada sebuah pintu yang terbuka di surga. Dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu, yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala, yang mengatakan, naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Dan tiba-tiba aku berada di dalam roh, dan tampaklah sebuah tahta terletak di sorga, dan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu yaspis dan sardis, dan ada pelangi di sekeliling tahta itu yang serupa dengan penampakan zamrud. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atas tahta-tahta itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara, dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Elohim. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata. Dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan tatkala makhluk-makhluk hidup itu akan memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita menemukan ada satu kisah yang cukup dahsyat. Saya yakin kalau gambaran ini difilmkan, kita akan sangat terperangah dengan keadaan yang ada di Syamayim, tempat kediaman Bapa Yahweh.
Saya tentu pada pagi ini tidak menceritakan tentang keseluruhan, menerangkan secara detail, mengingat waktu. Tetapi kalau kita melihat kisah ini sangat menarik, saudara-saudara, di mana di sana ada satu pemujaan yang begitu luar biasa, di mana Yahweh itu bertahta dan Yahweh itulah si pemilik Syamayim itu sendiri. Satu kedamaian yang dahsyat yang sekali waktu kelak kita akan ada di tempat itu, di mana Rasul Yohanes yang di tengah-tengah penderitaannya yang sedemikian hebat, dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa, yang sekarang sedang ada di dalam dunia ini, sedang digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat kontradiksi tentang apa yang kita baca tadi dengan kondisi yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat dunia ini, kekacauan semakin hari semakin bertambah-tambah banyak. Baik itu bencana-bencana alam. Kalau saya berkata bencana alam, itu pun jenisnya begitu banyak. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, macam-macam saudara. Itu bencana alam. Kemudian munculnya teroris yang semakin merajalela di seluruh dunia ini, bergerak secara bersamaan. Saya membaca sebuah berita, saudara-saudara, tentang teroris yang menamakan diri ISIS ini. Dia baru saja mengeksekusi, merilis sebuah berita bahwa dia mengeksekusi 23 orang Kristen Koptik yang ada di Damsyik atau Damaskus, dan memenggal mereka serta membakar 13 anak-anak Kristen Kurdi. Dan ini sangat mengerikan saudara. Bukan cuma di daerah sana, Indonesia pun sekarang sudah dimasuki teroris ini. Jadi kalau kita pikir, kita renungkan, di dunia ini tidak ada yang aman. Saudara berkata, oh kalau mau aman di Amerika itu negara aman. Siapa bilang? Sekarang Amerika menjadi sasaran utama kaum ISIS ini saudara. Bahkan presidennya pun sempat diancam dengan berkata, aku akan memenggal lehermu di depan istana negara. Mungkin kita berkata, oh kita akan tinggal di gunung, di sana banyak kedamaian. Ternyata tidak aman juga karena sekarang gunung-gunung di mana-mana yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Saya melihat Gunung Ijen, dulu pernah saya naik ke sana, tempat di mana orang biasa mengambil belerang, sekarang sudah dilarang untuk naik ke atas karena gunung ini tiba-tiba aktif bergemuruh luar biasa dan dinyatakan tertutup bagi kunjungan siapapun. Rasa-rasanya kita tidak ada lagi tempat untuk bisa berteduh dengan aman di dunia ini. Mungkin kita bisa berkata di pantai barangkali lebih aman, tetapi di pantai juga bisa muncul tsunami secara tiba-tiba. Atau kita berkata, oh kita akan tinggal di sebuah kota yang nyaman. Misalnya seperti di Helsinki, atau di negara Denmark, atau di mana-mana lah. Di tempat di mana kita bisa tinggal, di negara apapun. Ternyata tidak aman. Di samping dimasuki teroris, tiba-tiba tanah yang ditempati bisa amblong ke bawah. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma 3 meter, tapi sampai 80 atau bahkan 100 meter ke dalam. Jadi saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang aman kecuali kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Selama kita ada dalam genggaman kasih-Nya,
Saya katakan kita aman, saudara. Mungkin orang akan berkata, emangnya kalau kita ada di dalam kasih-Nya kita luput dari bencana? Buktinya enggak tuh. Saya bisa mengatakan, bencana itu hanya bisa melumat fisik kita, tetapi tidak bisa mengambil roh kita. Selama kita ada dalam cengkeraman tangan Tuhan, seperti apapun keadaan kita, sekalipun kita harus mati, tetapi kita mati bukan untuk menderita, tetapi kita mati untuk memperoleh upah di Syamayim. Nah, oleh karena itu saudara, kita perlu meneguhkan hati. Kalau saudara lihat di ayat yang pertama tadi, saya bacakan sekali lagi. Sesudah itu aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di Syamayim atau di sorga. Pintu yang terbuka. Dan di sana dikatakan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu. Perhatikan, Yohanes atau Rasul Yohanes ini mengatakan bahwa aku pernah mendengar suara itu. Berarti jelas ini adalah suara guru agungnya sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia berkata, bagaikan sangkakala, dia katakan yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala, yang mengatakan naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Yang pertama adalah Yeshua berkata, naiklah ke sini. Saudaraku yang kekasih, kata naiklah kemari atau naiklah ke sini di ayat 1 itu juga sebetulnya menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kita semua, agar kita ini naik dan bukan turun. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kerohanian kita itu semakin hari semakin naik atau semakin turun? Itu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Saya tidak bisa menghakimi saudara, tetapi jawab itu pada diri saudara masing-masing. Kita itu naik atau turun. Tuhan katakan naiklah kemari. Berarti Tuhan ingin kita itu naik. Naik bukan secara alam fisik saja, tetapi juga kerohanian kita. Di akhir zaman ini seharusnya iman kita semakin meningkat, iman kita semakin naik. Dan di sana dikatakan di Syamayim itu ada pujian dari 4 makhluk. Saya melihat makhluk ini sangat mengerikan saudara. Karena ada makhluk yang sekujur tubuhnya penuh dengan mata, ada yang wajahnya seperti Raja Wali, macam-macam. Ya, ini luar biasa sekali penampakan itu saudara. Di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa pujian dari 4 makhluk itu membuat tua-tua itu tersungkur. Ada 24 tua-tua. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah 24 tua-tua ini? Apa isi pujiannya? Yang jelas 24 tua-tua ini, kalau saya pikirkan baik-baik, tidak lain adalah orang-orang yang suka menyembah. Di Syamayim, orang yang selama di dunia suka menyembah akan mendapatkan tempat yang tertinggi di sana. Selama di dunia ini kita senang menyembah, maka posisinya pun seperti 24 tua-tua yang senang menyembah. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berusaha agar posisi kita kelak di Syamayim harus berada di posisi seperti 24 tua-tua. Kita bisa merasakan dahsyatnya hadirat Tuhan yang begitu hebat. Tetapi
kita harus memiliki kesukaan di dalam menyembah. Lalu sekarang, apakah benar kita masih menjadi seorang penyembah? Ini yang penting, saudara. Atau barangkali kita akan berpikir, wes sing penting masuk ke Syamayim. Orang bilang yang penting masuk di sorga. Yang penting kita selamat di emperan sorga juga nggak apa-apa. Saya sering sekali mendengar orang yang ngomong begitu. Nggak apa-apalah, yang penting saya selamat. Sekalipun di emperan, kan saya tidak dijilat api neraka. Saya katakan, kalau cuma di emperan rugi. Dan kitab suci juga tidak pernah memberitahu ada emperan surga, saudara. Padahal kalau kita tinggal di Syamayim, rumah kita di sana adalah rumah yang maha kekal. Kalau kita mendapatkan rumah di sana itu kecil, maka selama-lamanya kita akan tinggal di situ. Memang dikatakan nyaman di Syamayim. Tetapi kalau saya ingin tinggal di Syamayim dengan rumah yang besar. Amin. Karena kita di sana tidak bisa mengubah posisi rumah kita. Selama kita di dunia ini, kita bisa mengubah posisi rumah kita. Dari kecil kita kumpulkan harta, kita beli tanah yang sampingnya. Kumpulkan harta lagi, kita beli tanah yang ada di depannya. Kumpulkan dana lagi, bila perlu satu kampung kita beli. Bisa selama di dunia ini. Tetapi kalau di Syamayim, rumah kita kecil ya sudah selamanya. Kalau supaya bisa menjadi besar bagaimana? Dibesarkan dengan sikap kita selama di dunia ini. Pantas ketika Yeshua HaMasyiah berkata, di sorga atau di Syamayim itu ngengat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar dan mencuri. Jadi kalau begitu saudara, penentuan rumah besar dan kecil itu ketika kita ada di dalam dunia ini. Memperbaiki sikap hidup, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapa, maka secara otomatis rumah kita menjadi semakin besar. Yesua pernah berkata, carilah harta di sorga. Di bumi ngengat bisa merusak, dan pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Tapi di Syamayim tidak ada yang bisa mengubahkan kita di sana. Kalau kita dapat besar selamanya. Jadi sekali lagi, mari kita akan tingkatkan, cari harta surgawi, cari harta yang kita sampai di Syamayim nanti, supaya rumah kita besar. Amin. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, apa isi pujian dari makhluk-makhluk itu? Tentu orang akan berkata, oh itu jelas memuliakan Tuhan. Tuhan yang mana yang dimuliakan? Dalam dunia Kristen tidak jelas, saudara. Karena di sana ada nama sesembahan lain yang dimunculkan. Tetapi dalam iman kita, kalau kita melihat di ayat yang ke-8, di sana dikatakan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yahweh itulah pemilik Syamayim. Amin. Jadi rupa-rupanya makhluk-makhluk ini dia memuliakan Yahweh, saudara. Jadi kalau orang-orang dalam dunia Kristen merasa pede banget bisa masuk ke situ,
Sementara yang dimuliakan itu nama sesembahan lain, saya katakan, saya rasa orang ini mimpi kali saudara. Karena yang dimuliakan itu bukan sesembahan lain, tetapi Yahweh Zebaot. Saya akan bacakan di dalam teks yang berbahasa Ibrani dikatakan, Wa arba hak hayot syekh kenapfaim le ehad. Wahen meleot enayim misayib umilibnim wa indalai lahen yomam walailah wa omrot kados Yahweh Elohim Zebaot haya wa hoeh wa yavo. Sangat jelas sekali yang dimuliakan di situ adalah Yahweh Elohim Zebaot, bukan yang lain, saudara. Jadi di sana jelas saya katakan ada arah tujuan yang jelas, yaitu nama Yahweh. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, kapan kita menyembah dan berapa lama? Tadi makhluk-makhluk itu dengan jelas dikatakan bahwa mereka tidak beristirahat siang dan malam, mereka menyembah. Makanya saya bertanya, kapan kita menyembah dan berapa lama? Orang kadangkala mau menyembah Tuhan saat dia mendapatkan berkat. Dia mau menyembah Tuhan saat mendapatkan rumah, mobil, atau apa saja yang mereka dambakan. Tetapi jelas makhluk-makhluk ini memberikan pengajaran kepada kita. Mereka tidak beristirahat. Kita bisa loh melakukan itu, saudara. Jangan cuman kita menyembah paling cuman 1 menit, tidak. Tetapi kita bisa menyembah tanpa beristirahat. Di dalam roh penyembahan kita saat kita berada di luaran sana. Makanya saya membuat sebuah pertanyaan, apakah benar kita masih tetap menyembah saat kita menghadapi kesulitan? Jikalau kita menghadapi kesulitan dan kita tetap menyembah, perhatikan baik-baik kata-kata saya, penyembahanmu akan mengubah kesulitan itu menjadi jalan keluar untuk meraih kesuksesan. Ini penting, saudara. Di saat kita menghadapi kesulitan yang hebat, kita tetap menyembah Tuhan. Biasanya orang kalau sulit ngapain, saudara? Marah-marah, bukan menyembah. Ngapain? Ngutukin. Cari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan. Itu kebiasaan manusia di bawah standar. Sekali lagi, itu kebiasaan manusia di bawah standar. Tapi kalau kita mau excellent, di saat kita menghadapi kesulitan apapun, apakah itu dalam dunia bisnis, apakah itu dalam studi karier, atau apa saja, mulut kita tetap menyembah siang dan malam tanpa istirahat. Maka segala kesulitanmu akan diubah menjadi jalan keluar untuk meraih kesuksesan. Tuhan sanggup kok mengubah kesulitan sehebat apapun jadi jalan keluar. Apa yang tidak pernah bisa masuk logika, akhirnya bisa masuk logika. Contoh gampang, bangsa Israel ketika dia terjebak di depan ada lautan Kolsom, di belakang tentara Fir'aun yang siap menelan habis kehidupan mereka. Dan ternyata justru lautan Kolsom yang mungkin mulut mereka mengatakan ini kesulitan, ternyata justru menjadi jalan keluar. Musuh-musuh Israel mati melalui apa yang disebut bangsa Israel sebagai kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadangkala saya suka heran kalau sekali waktu saya lihat
di FB atau Facebook, punya siapa sajalah yang saya lihat. Kadangkala ada orang yang mengeluarkan unek-unek, istilahnya itu apa? Cuma nyelemong gitu. Nulis di wallnya yang berkata, hidupku kacau. Enggak berapa lama muncul lagi yang berkata, aku stres, aku ingin mati, aku sakit hati, aku gagal lagi. Kenapa hanya energi negatif yang muncul? Saya lalu berpikir berarti orang ini isi hatinya penuh dengan energi negatif. Lambok dalam kondisi apakah itu hidupnya kacau, apakah itu hidupnya stres, apakah itu sakit hati atau gagal lagi. Cobalah mulutnya dipakai untuk menyembah Yahweh Sebaot tanpa henti-henti. Amin. Harusnya begitu, saudara. Atau kenapa tidak diubah saja di wallnya FB dengan menulis, selamat pagi Roh Kudus, hari ini adalah hari mujizat buatku. Lebih nyaman kan didengar, saudara, daripada aku stres, aku gagal. Kan lebih nyaman seperti itu. Atau mungkin kita berkata, kemuliaanmu melingkupiku hingga aku menutup mata yang terakhir. Lebih nyaman sebetulnya di telinga. Atau kita berkata, kau selalu bersamaku selamanya. Hari-hariku indah penuh dengan warna karena kehadiranmu. Kemudian mungkin kita bisa berkata, kesehatan, perlindungan, berkat mujizat, dan damai sejahtera datang dari keempat penjuru angin menyerbu kehidupanku. Bukankah kata-kata wall tadi, yang di wall tadi, ya, itu memuliakan Tuhan? Betul ya saudara? Jadi kita di internet kita bisa memuliakan Tuhan. Kita lagi nyetir, pikiran kita berkata, Tuhan aku bersyukur, aku bangga dengan Engkau, Tuhan yang dahsyat, Yahweh Elohim Sebaot. Enak, lebih enak seperti itu. Itulah yang disebut oleh makhluk-makhluk tadi, tidak henti-hentinya menyembah Tuhan. Dan saya katakan, coba mulai praktek hari ini saudara. Sembah Tuhan dengan cara yang saya ajarkan ini, dan kau lihat hidupmu betul-betul penuh warna, hidupmu betul-betul indah, karena dikala penyembahan itu dinaikkan, di situ hadirat Tuhan turun melingkupi kita, damai sejahtera menguasai kita. Nah oleh karena itu saudara, kita perlu melihat lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa menyembah, caranya bagaimana. Yang pertama kita nyontoh dari tua-tua tadi saudara. Ketika ada pujian penyembahan dari makhluk-makhluk tadi, ternyata tua-tua itu tersungkur. Kata tersungkur itu bicara tentang sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan, aku tidak mampu untuk bisa melangkah tanpa bimbingan tangan kasih-Mu. Sebetulnya kata tersungkur itu membuktikan bahwa hati kita tetap terpaut kepadanya. Jadi ketika sekali waktu Tuhan angkat hidup kita dengan berkat yang berlimpah, dia akan tetap bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang ini justru di FB saya melihat ya, ada seseorang yang merilis sebuah buku. Buku itu intinya adalah perpuluhan apakah masih masuk di akal, masih bisa diterima. Dikatakan bahwa sekarang itu sudah tidak perlu lagi mengembalikan persepuluhan. Yaitu terserah orang mau ngomong apa saudara. Yang jelas kita tidak mengembalikan persepuluhan,
berarti kita tidak menjadi pelaku Torah. Saya maklum namanya juga orang tidak bisa mengerti pola Ibrani. Ya, orang di luar sana saja berkata bahwa kalau kita hutang pada alam semesta, maka bencana akan datang. Saudara yang terkasih, bencana yang datang itu bagaikan kawanan belalang pelahap yang akan melahap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya kalau makanya buat saya tidak peduli saudaramu mengembalikan persepuluhan apa tidak, bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya memberitakan kebenaran agar supaya saudara bisa hidupnya nyaman, saudara. Nah, kata tersungkur itu artinya hidup kita masih tetap terpaut. Makanya yang jadi pertanyaan, kalau saudara hidupnya diberkati oleh Tuhan, masihkah saudara mau beribadah seperti pagi ini? Ini yang jadi masalah, saudara. Kadangkala orang sudah tidak lagi mau beribadah. Orang berpikir, aku sibuk, ngapain aku ibadah, nggak ada untungnya. Dia nggak tahu bahwa mujizat kehidupan itu Tuhan yang punya. Sekali Tuhan marah menghembuskan, selesai. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka yang ada hanyalah bencana. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menyembah? Dikatakan selalu mencari suasana di mana ada hadirat Tuhan dan Tuhan dimuliakan, atau menjadi pusat pembicaraan. Artinya begini, yang disebut tersungkur itu berarti hati yang terpaut, mencari suasana di mana ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana? Di saat ketika kita sedang membicarakan namanya. Amin. Saudara boleh hadir di tengah-tengah itu. Ketika ada orang sedang berbincang-bincang tentang Tuhan, saudara boleh terimbung masuk ke situ. Saudara juga bisa datang ibadah. Tentu ibadah yang benar, yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Di situ saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Yesua, 2 atau 3 orang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, tempat itulah yang seharusnya kita cari, saudara. Bukan saat ada orang ngerumpi, kita ngumpul, ono apa, jajal aku main kerungu. Itu bukan cari hadirat Tuhan namanya. Orang cari hadirat Tuhan, begitu di situ ada pujian, aku datang ke sana. Ketika ada orang sedang membicarakan kasih Tuhan, aku dekati. Ini berarti orang yang mencari suasana. Ya. Dan saya akan berkata kepada saudara, perhatikan kata-kata saya. Jika dalam 1 minggu saudara tidak beribadah datang ke Kehilat dan hati saudara tidak merasa resah, itu tanda bahwa saudara dalam bahaya besar. Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Ketika dalam 1 minggu, ya, ketika dalam 1 minggu saudara tidak beribadah, dan hati saudara biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada sesuatu, hidup saudara sedang ada dalam bahaya besar. Saya dari sejak dulu ketika pertama kali bertobat, selalu yang saya cari apa? Karena dulu kan saya ikutnya Kristen pada umumnya. Yang saya cari apa? Kok suwi ya nunggu hari Minggu? Sepertinya menunggu 1 minggu kok lama banget. Kenapa? Karena di gereja saya dulu ibadahnya cuma seminggu sekali. Nunggunya lama. Sekarang mas seminggu kenapa cepat ya saudara? Cepat sekali. Saya tunggu, aduh Tuhan kenapa lama sekali? Karena hati saya meletup-letup, meledak-ledak, berapi-api untuk pingin dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu pingin deket aku? Oke, supaya bisa ibadah terus, nah kamu jadi gembala ya. Jadi saya bisa
selalu ibadah. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman. Sekali lagi, jika 1 minggu engkau tidak beribadah, khususnya pada hari Sabat, dan hatimu tidak terasa ada sesuatu yang menggelitik, hatimu tidak terasa resah, saya merenung, apa jangan-jangan orang seperti ini sudah ditinggalkan Tuhan. Ngeri loh saudara kalau ditinggalkan Tuhan. Jangan-jangan bukan cuma mata rohaninya yang dibutakan, tetapi juga mata hati saudara sudah tidak lagi ada kepekaan. Dan ini artinya sedang dilucuti kekuatannya oleh si setan. Kalau kekuatan kita dilucuti oleh setan, saudara mau usaha apapun, saudara mau memiliki kepandaian sehebat apapun, yang ada hanya satu, yaitu kegagalan. Amin. Hati-hati saudara. Kita hidup di dunia ini sudah ada dalam karya keselamatan Tuhan. Tapi kalau saudara main-main dengan Tuhan, hati-hati. Ya, bukan cuma habis yang kita miliki, habis pula nyawa kita jebur masuk ke neraka. Jangan kita punya doktrin Kristen, pokoknya setelah saya selamat selesai, santai. Mau ibadah mau enggak, saya bisa datang aja mujizat. Oh, itu doktrin yang salah saudara. Kalau pola Ibrani tidak seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, selalu mengarahkan hati pada Tuhan daripada manusia yang bisa bikin kita kecewa dan terluka. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada manusia, siapapun di dunia ini, kita bisa kecewa, kita bisa terluka, kita bisa berkata kenapa orang ini kok seperti ini, tadinya tidak seperti itu. Semua bisa berubah. Tetapi Yeshua HaMasyiah dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekarang arahkan hati saudara hanya kepada Tuhan saja. Dan saudara lihat apa yang dilakukan oleh 24 tua-tua ketika ada pujian dinaikkan. Dia ambil mahkotanya, dia buang. Apa artinya itu saudara? Artinya ketika kita sudah menyembah Tuhan, gak ada artinya hidup manusia itu. Kemuliaan itu gak ada artinya, karena segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur hanya kita berikan kepada Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala.